Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali lagi bersama dengan kami di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Bagaimana pemirsa, apakah sudah mulai memahami seperti apa proses kerja dari program Kartu Prakerja itu sendiri, dan tentunya ini memberikan satu harapan ya. Ini adalah satu hal yang mencerahkan kita semua tentunya, karena kita akhirnya tidak hanya berpasrah diri, kita tidak hanya berdiam diri begitu ya, melainkan ada satu hal yang sebenarnya bisa kita lakukan dan bahkan dimudahkan dengan hadirnya program Kartu Prakerja itu sendiri. Baik, Bapak Sumarna, program Kartu Prakerja ini adalah terkait dengan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan dari pelatihan yang diberikan oleh Kartu Prakerja dengan lembaga-lembaga pelatihan yang lainnya? Ya, perbedaannya memang sangat signifikan ya. Pertama, kalau dari segi proses, lembaga-lembaga pelatihan lainnya itu kan umumnya dilakukan dengan pola luring ya, dengan tatap muka. Sedangkan kita di sini dengan pola daring ya, dengan online. Lalu yang kedua ya, dari segi pelaksanaannya, para peserta itu dalam program Kartu Prakerja itu merupakan subjek ya dari program itu sendiri. Artinya dengan alokasi yang mereka miliki sebesar 1 juta yang disediakan oleh account ya, yang disediakan untuk mereka itu kan bisa dengan bebas memilih jenis pelatihan apa yang mereka minat atau mereka butuhkan. Ya, itu yang pertama. Ya, ini berbeda kalau dengan yang konvensional, itu adalah biasanya yang menentukan jenis pelatihannya itu, kurikulum dan sebagainya, itu kan sudah ada di masing-masing lembaga, lembaga pelatihan itu ya. Nah, lalu yang ketiga, kalau di dalam program Kartu Prakerja itu, kami ya program yang mendatangi peserta. Jadi dengan pola daring ini ya, digital ini kan peserta itu tidak menjadi masalah berada di mananya, ya kan, baik di rumah, ya, sawah, di tempat kerja dan sebagainya. Mereka bisa mengakses untuk mengikuti. Nah, kalau pola yang luring itu kan kita harus mendatangi tempat pelatihan di mana berada. Nah, ada di kota-kota besar, sehingga mungkin dari segi infrastruktur, kos dan sebagainya itu akan menjadi kendala juga bagi peserta. Nah, oleh karena itu mengapa kita dalam tempo yang relatif singkat bisa mendapatkan jumlah peserta yang sangat besar ya, yang pada tahun ini yang kita telah mentargetkan dan telah mencapai hampir 5,6 juta peserta pelatihan yang juga sebagai penerima Kartu Prakerja. Nah, padahal kalau kita di dalam program pemerintah khususnya ya, rata-rata kan melalui kementerian dan lembaga dari APB-nya sediakan mungkin paling banyak itu sekitar 1 juta per tahun. Kita dalam tempo kurang dari setahun sudah bisa memberikan pelatihan untuk 5,6 juta penerima kartu prakerja. Sangat luar biasa. Itulah kira-kira hal yang signifikan yang membedakan antara program Kartu Prakerja dengan program pelatihan konvensional lainnya. Dan oleh karena itu tadi di awal saya katakan, Mbak Irma, bahwa program ini tidak akan tergantikan setelah pandemi berakhir. Tapi ini tetap harus kita kembangkan dan tingkatkan terus, karena mengingat angkatan kerja kita juga jumlahnya sangat besar. Betul. Jadi kalau 130 juta ya, kita bisa setiap tahun itu minimal 5,6 juta orang kita berikan pelatihan, itu kan berarti durasi jangka waktunya akan semakin pendek ya, untuk kita bisa mengcover semua angkatan kerja. Tapi kalau kita dengan pola luring saja, maka ini akan lebih panjang waktunya. Dan tentunya dalam dunia yang penuh dengan persaingan ini, keterlambatan di dalam pengembangan sumber daya manusia itu akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan usaha di negara kita. Itu salah satunya mengapa pola ini menjadi pola alternatif yang saat ini tepat dan perlu kita tingkatkan.
Betul sekali, karena tentu saya juga melihat begitu ya bagaimana kemudian program Kartu Prakerja ini benar-benar bisa menyiapkan para angkatan kerja untuk siap bekerja begitu. Bahkan dalam pelaksanaannya bukan hanya sekedar bagaimana mereka siap bekerja, tapi bahkan ini yang menarik adalah sepertinya mulai angkatan kerja sekarang ini mereka bahkan siap untuk menciptakan lapangan kerja begitu Pak Sumarna ya. Ini bagaimana tanggapan Pak Sumarna? Ya, jadi kalau kita lihat pola para peserta penerima kartu kuliah, mereka kan ada waktu mengambil pelatihan itu memang tujuan utamanya itu bukan untuk bekerja, ya, Ya, tapi mereka ingin mengembangkan usaha mandiri, ya, baik. jadi wirausahawan. Dan ini sangat dibutuhkan oleh negara kita karena terus terang jumlah entrepreneurs kita itu kan dibandingkan dengan negara lain itu kan persentasenya ya itu sangat kecil sekali. Ya. Maka dengan program Kartu Kerja ini di mana dari 5,6 juta peserta yang sebagian besar atau separuhnya itu nanti akan mengembangkan usaha mandiri, berarti kan ada upaya percepatan agar jumlah entrepreneur negara kita itu akan semakin bertambah meningkat dalam waktu yang relatif tidak lama. Dan ini jumlah entrepreneur itu menjadi salah satu tolok ukur ya kemajuan suatu negara khususnya di bidang ekonomi. Dan ini oleh karena itu program Kartu Kerja itu menjawab ya tantangan ini dengan menciptakan sebanyak mungkin para wirausahawan baru. Ya. Benar sekali, karena tentunya tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Sumarna juga begitu ya terkait para peserta dari penerima Kartu Prakerja sendiri memilih bidang-bidang yang bahkan beberapa tahun yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya belum begitu familiar begitu ya, tapi itu menjadi pilihan favorit di masa yang sekarang, sehingga bahkan tadi bukan hanya mereka siap bekerja, tapi mereka siap untuk menciptakan lapangan kerja begitu ya Pak Sumarna. Luar biasa sekali, ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa khususnya bagi pelaksanaan program Kartu Prakerja itu sendiri. Nah, terkait dengan tadi sudah ada tujuan dari program Kartu Prakerja itu adalah untuk memberikan pelatihan, juga sekarang ada tujuannya adalah untuk pengembangan kewirausahaan. Ini bagaimana Pak Sumarna? Ya, jadi saya katakan tadi dari hasil survei evaluasi kita dari bulan Agustus sampai dengan awal Desember ini ada sekitar 40% ya dari alumni program Kartu Kerja itu yang menyatakan akan melanjutkan ya menjadi wirausaha baru gitu ya. Nah, tentunya untuk merespon dan menjaga kesinambungan ini, maka tahun depan untuk tahun anggaran 2021 kami dari PMU Kartu Prakerja ini juga akan mengembangkan ekosistem baru, mitra di dalam ekosistem kita, di mana berkaitan dengan bagaimana bisa mendukung kesinambungan kewirausahaan, ya, khususnya melalui penciptaan peluang-peluang usaha di dalam konteks pengembangan usaha kecil dan menengah, ya, UKM, sehingga mereka nanti bisa berkiprah di sana. Dan juga kita juga akan membina kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan, ya, permodalan untuk bisa juga membantu memberikan permodalan kepada alumni kita yang ingin sebagai wirausahaan untuk mereka berkesinambungan mengembangkan usaha itu ke depan. Karena pada dasarnya skill yang mereka miliki sekarang sudah memadai untuk sana, hanya mungkin perlu ya didukung dengan dengan informasi pasar, lalu juga dengan permodalan, lalu juga dengan sarana-sarana yang bisa mendukung pengembangan kewirausahaan mereka. Oke, tentunya nanti akan ada kemudian kerjasama ya Kartu Prakerja dengan para mitra penunjang keberhasilan dari para peserta Kartu Prakerja itu sendiri, begitu ya Pak Sumarna? Benar, Mbak Irma. Oke, luar biasa sekali. Tentunya ini bukan hanya menjadi satu rancangan yang mulia begitu, tapi kalau nanti kemudian kita bisa benar-benar menciptakan hasil demikian begitu ya, nampaknya negara kita bisa kemudian kembali bersaing lagi dengan negara-negara maju lainnya begitu ya Pak Sumarna. Luar biasa sekali ini. Nah, lantas Pak Sumarna, bagaimana sih kemudian manajemen dari program pelatihan Kartu Prakerja itu sendiri melakukan asesmen terkait atau terhadap para pemberi pelatihan? Maksudnya kepada lembaga pelatihan gitu? Ya, lembaga pelatihan begitu.
Jadi sebenarnya untuk memastikan kualitas pelatihan itu kita ada tahapan-tahapan ya. Yang pertama adalah kita melakukan assessment atau penilaian terhadap pelatihan itu sendiri, melihat aspek metodologisnya yang terkait dengan apakah pelatihan itu benar-benar pelatihan yang sifatnya interaktif ya. Kita melihat dari segi struktur modul pelatihannya, apakah pelatihan itu benar-benar bisa mendorong untuk meningkatkan kompetensi, lalu ada keterkaitan antara tujuan pelatihan dengan materi pelatihannya, dengan proses pelatihannya, dengan metode dan juga dengan tenaga pelatihnya. Nah, itu bagian awal pertama yang kita lakukan assessment terhadap usulan pelatihan baru yang diusulkan oleh lembaga pelatihan melalui platform digital. Ya. Nah, setelah kita tetapkan, maka itu kita tayangkan, kita aktifkan di platform digital. Nah, kita tidak berhenti di situ saja. Kita ingin memastikan apakah rancangan ataupun kurikulum dan program pelatihan yang telah disajikan ke kita secara ini sudah baik, itu benar-benar bisa dilaksanakan sebaik apa yang dijanjikan gitulah. Ya, ya. Kita juga melakukan monitoring. Kita memonitor, ya kan, bagaimana dari segi kualitasnya, apakah proses interaktif yang mereka janjikan itu memang bisa berjalan dengan lancar, apakah di situ para penerima kartu prakerja juga merasa mudah mengikuti latihan dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Nah, sehingga memang setelah kita monitor, maka di akhir pelatihan para peserta ya, para kartu kerja, nah ini yang membedakan dengan pola luring yang konvensional selama ini, mereka kita minta untuk memberikan penilaian dan juga memberikan kemasan. Jadi kita sebut rating dan reviewing gitu ya, bahwa bagaimana dia menilai, apakah pelatihan ini mereka memang sudah sesuai dengan kurikulum yang dijanjikan, apakah mereka dalam mengikutinya itu tidak mengalami kesulitan, dan apakah ini benar-benar bisa memberikan manfaat. Jadi ada 3 tahapan assessment yang kita dilakukan oleh PMO melalui assessment awal dan assessment monitoring, dan dilakukan oleh peserta pada assessment pelaksanaan akhirnya. Sehingga akhirnya nanti ke depan ya, jenis-jenis pelatihan yang memang mungkin dari segi konsepnya baik, tapi oleh peserta tidak diminati dan juga tidak banyak dibeli gitu kasarnya ya, maka kita bisa tahu bagaimana tentang kualitas pelatihan ini bukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu secara mekanisme pasar kan akan menjadi tergusur dengan sendirinya. Betul. Pelatihan yang bermutu ya ini akan mendapatkan respon yang baik dari para penerima kartu prakerja dan ini akan meningkat. Jadi ada satu proses yang cukup objektif, yang demand driven ya, yang berlangsung di dalam sistem program pelatihan di program kartu prakerja ini. Betul sekali. Jadi intinya adalah bagaimana kemudian para penerima kartu prakerja itu bisa merasakan manfaatnya dan mereka bahkan bisa memilih sendiri begitu ya, mana yang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para penerima kartu prakerja itu sendiri. Baik Pak Sumarna, kita masih akan lanjutkan lagi nanti di segmen selanjutnya, tetap bersama kami pemirsa di PTV Show.